seperti nama dan nominal transaksi wajib diisi. Setelah struktur database Oke, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan final project kami, yaitu perancangan basis data untuk sistem simpan pinjam koperasi. Database ini dibangun untuk mengelola dua kegiatan inti sebuah koperasi, yaitu simpanan, di mana anggota dapat menyetor atau menarik simpanan pokok, wajib maupun sukarela. Serta yang satu lagi adalah pinjaman, yaitu proses pengajuan pinjaman yang kemudian dicicil setiap bulan hingga lunas. Secara keseluruhan, database ini terdiri dari 8 tabel utama dan juga 3 view yang menggunakan mesin penyimpanan InnoDB yang sudah mendukung forgen key dan juga transaksi dengan set karakter yaitu UTF-8 MB4. Sebelum masuk ke detail tabel, gambaran alur bisnisnya yaitu adalah seorang nasabah dapat melakukan transaksi simpanan maupun mengajukan pinjaman. Setelah pinjaman disetujui, sistem akan membuat jadwal angsuran setiap bulannya, dan setiap pembayaran dicatat pada tabel pembayaran angsuran. Semua transaksi tersebut juga mencatat pengurus yang menangani prosesnya, yang membuat hal ini berfungsi juga sebagai audit trail, yaitu jejak yang menunjukkan siapa yang bertanggung jawab terhadap setiap transaksi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arsyad. Terima kasih. Berikut adalah ringkasan struktur tabel pada database sistem simpan pinjam koperasi. Bukan ini, Cok. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan aturan desain database yang membuat sistem ini tetap konsisten dan aman. Pertama, mengenai primary key. Tabel dengan jumlah data yang besar seperti pinjaman, simpanan, dan angsuran menggunakan auto increment. Sedangkan tabel utama seperti nasabah dan pengurus menggunakan kode khusus, misalnya NSB 001 atau PGR 001, sehingga jenis datanya mudah dikenali. Dan yang kedua, semua hubungan antar tabel dijaga menggunakan foreign key dengan on-update cascade. Namun tidak digunakan on-delete cascade, sehingga data histori transaksi tidak dapat terhapus secara tidak sengaja. Dan kemudian yang ketiga, pada tabel angsuran terdapat generated column, yaitu kolom yang dihitung otomatis oleh database, seperti total bayar dan sisa tagihan, sehingga perhitungan selalu akurat. Dan yang keempat, beberapa kolom menggunakan enum untuk membatasi pilihan status. Misalnya status pinjaman hanya boleh berisi pending, disetujui, ditolak, lunas, atau macet. Dan kemudian yang terakhir, terdapat trigger cek pinjaman aktif yang mencegah seorang nasabah memiliki lebih dari satu pinjaman aktif secara bersamaan. Selain itu, terdapat unique key pada NIK nasabah dan kombinasi nomor angsuran agar tidak terjadi data yang duplikat. Selanjutnya saya persilakan Iki untuk menjelaskan struktur tabel yang ada pada database ini. Terima kasih. Berikut adalah ringkasan struktur tabel pada database sistem simpan pinjam koperasi. Database ini memiliki 8 tabel utama, yaitu nasabah, pengurus, nasabah yang menyimpan identitas anggota koperasi, pengurus yaitu data petugas yang memproses setiap transaksi, jenis pinjaman dan jenis simpanan yang sebagai tabel referensi kategori, simpanan untuk mencatat transaksi setor maupun tarik, pinjaman sebagai tabel utama proses pengajuan pinjaman, angsuran yang menyimpan jadwal cicilan setiap bulan beserta hasil perhitungan otomatis, pembayaran angsuran yang mencatat riwayat pembayaran karena satu angsuran dapat dibayar lebih dari satu kali. Selain struktur tabel, pengaturan null dan not null juga diterapkan dengan baik. Misalnya tanggal bayar akan bernilai 0
apabila angsuran belum dibayar. Sedangkan data penting seperti nama dan nominal transaksi wajib diisi. Setelah struktur database selesai dibahas, saya persilakan Rido untuk menjelaskan view laporan dan memberikan kesimpulan. Terima kasih. Untuk mempermudah pembuatan laporan, database ini menyediakan 3 buah view. Yang pertama itu yang pertama adalah view jatuh tempo bulan ini, yang menampilkan daftar tagihan yang jatuh tempo pada bulan berjalan dan belum lunas. Yang kedua adalah pinjaman aktif, view untuk pinjaman aktif yang memberikan ringkasan perkembangan setiap pinjaman, termasuk jumlah cicilan yang sudah dibayar maupun dikurangi total yang sudah dibayar maupun masih tersisa. Yang ketiga adalah saldo simpanan yang menampilkan saldo bersih setiap nasabah berdasarkan total simpanan dikurangi total penarikan. Nah, dengan adanya view tersebut, proses pembuatan laporan menjadi lebih mudah karena tidak perlu membuat query yang kompleks berulang kali. Sebagai kesimpulannya, database ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan data, tetapi juga menerapkan aturan bisnis koperasi secara langsung melalui foreign key, enum, generate column, dan trigger. Sehingga data tetap konsisten, aman, dan sesuai dengan kebutuhan sistem. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih.